Adik iparku menitipkan anaknya padaku lalu pergi berlibur. Ibu mertuaku memujinya tahu cara menikmati hidup. Suamiku tersenyum ringan dan berkata, "Besok kami juga akan berlibur selama setengah bulan. Bu, tolong jaga cucu-cucunya, ya." Seorang menantu perempuan yang membanting tulang mengurus rumah tangga di celah kampungan dan terlalu hemat, sementara anak perempuannya sendiri yang menelantarkan anak kecil pada orang lain untuk berlibur malah dipuji oleh ibunya sebagai wanita modern yang tahu cara menikmati hidup. Di hadapan sikap pilih kasih yang begitu kentara itu, sang suami dalam cerita kita hari ini tidak memilih diam. Hanya dengan senyum tipis dan keputusan memesan tiket pesawat ke Lombok selama setengah bulan untuk mereka berdua, ia melancarkan serangan balik yang sempurna, menggunakan senjata makan tuan yang membuat ibu dan adik perempuannya terperangah. Bagaimana pembalasan telak ini menciptakan guncangan dalam keluarga mereka? Mari kita simak kisah yang penuh drama berikut ini. Tahun ini adalah tahun kelima aku melangkahkan kaki ke rumah ini dengan status sebagai menantu Ibu Wati. Rumah tapak yang terletak di sebuah gang kecil di ibu kota Jakarta, tempat yang padat penduduk namun menyimpan denyut kehidupan sebuah keluarga 3 generasi. Sejak mengenakan gaun pengantin, aku telah menanamkan dalam hati untuk memenuhi tugasku sebagai seorang istri dan menantu yang berbakti. Meskipun memegang ijazah sarjana ekonomi dengan predikat cum laude dari sebuah universitas ternama, aku rela mundur selangkah. Aku memilih pekerjaan berjualan online dan menerima pekerjaan pembukuan di rumah agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan sekaligus mengurus urusan rumah tangga, mulai dari memasak, bersih-bersih, hingga menjaga hubungan baik dengan keluarga besar. Jumat sore itu, udara Jakarta terasa sangat panas dan gerah, khas awal musim kemarau. Aku sedang sibuk di dapur. Tanganku lincah mengiris bawang untuk mempersiapkan gulai ikan, makanan kesukaan suamiku, Bima. Aroma bumbu dan minyak panas yang menyengat menempel pada daster yang kupakai, yang warnanya sudah sedikit pudar. Tepat saat aku hendak meniriskan nasi, aku mendengar suara mesin taksi berhenti tepat di depan gerbang. Suara gerbang besi yang dibuka dengan kasar disusul oleh riuh suara yang sudah begitu kukenal hingga membuatku tanpa sadar menghela napas panjang. Dari halaman, Lina masuk. Adik iparku, yang rumahnya hanya berjarak kurang dari 3 kilometer dari rumah orang tuanya, muncul dengan penampilan yang sangat glamor. Lina mengenakan gaun tipis berbahan sifon dengan model off-shoulder yang anggun, memamerkan kulitnya yang putih mulus terawat hasil perawatan di salon kecantikan. Wajahnya dirias dengan tajam, bibirnya dipoles lipstik merah menyala, dan matanya tersembunyi di balik kacamata hitam bermerek. Aroma parfum mahal dari tubuh Lina menguar begitu pekat, bahkan mengalahkan aroma gulai ikan yang sedang mendidih di atas kompor. Mengikuti di belakangnya adalah kedua anak kembarnya, Tito dan Mita. Si kembar yang baru berusia 4 tahun itu sangat aktif dan nakal. Begitu melewati ambang pintu, Tito langsung melemparkan mobil mainannya ke sudut tembok hingga menimbulkan suara keras. Sementara itu, Mita langsung berlari menuju seperangkat teko dan cangkir keramik peninggalan kakek mertuaku, hendak bermain air di dalamnya. Aku panik, buru-buru mengelap tanganku yang penuh minyak kecelemek, lalu berlari ke ruang tamu untuk memeluk Mita, mencegahnya memecahkan barang berharga itu. Lina dengan santainya menyeret sebuah koper besar berwarna merah muda. Jenis koper cangkang keras yang mengilap, biasa digunakan untuk perjalanan jauh. Ia meletakkan koper itu di dekat tangga, dengan santai melepas sepatu hak tingginya hingga tergeletak di lantai, lalu merebahkan dirinya di sofa kayu yang empuk. Aku tersenyum menyapanya, meskipun firasat buruk mulai muncul di hatiku. Lina menatapku tanpa berniat menanyakan kabar kakak iparnya, dan langsung ke pokok permasalahan dengan nada memberitahu, bukan meminta tolong. Lina memberi isyarat agar aku membuatkannya segelas air dingin, lalu berkata panjang lebar, "Mbak Maya, akhir pekan ini aku ada janji dengan teman-teman kuliah mau liburan ke Bali 4 hari 3 malam. Perjalanan ini kami sebut healing trip untuk melepas stres kerja dan urusan anak-anak. Kasihan aku. Belakangan ini pusing dan capek sekali. Sore ini kami langsung terbang. Aku bawa Tito dan Mita ke sini. Mbak kan di rumah, sekalian ngurus rumah. Tolong jaga mereka beberapa hari ya."
Baju dan popok mereka sudah kusiapkan di tas kecil itu. Hari Senin aku pulang, nanti ku jemput. Aku tertegun. Gelas berisi air putih yang hendak kuantarkan untuk Lina berhenti di udara. Lina menitipkan anaknya padaku bukanlah hal yang aneh. Sejak ia melahirkan si kembar. Setiap beberapa waktu sekali, entah saat hari libur, akhir pekan, atau bahkan malam hari saat ia ingin makan di luar bersama teman-temannya, Lina selalu menggunakan berbagai alasan kesibukan untuk melempar kedua anaknya ke rumahku. Setiap kali, aku selalu pasrah menerima karena berpikir sebagai saudara harus saling membantu. Tapi kali ini, pergi berlibur selama 4 hari penuh tanpa memberitahu sebelumnya, lalu begitu saja membawa anak dan meletakkannya di tangan orang lain, benar-benar keterlaluan. Aku mencoba menjelaskan dengan lembut, Lina, akhir pekan ini Mbak ada kerjaan tambahan, pembukuan pajak dari perusahaan kenalan, tenggatnya mepet sekali. Mbak takut nggak sanggup menangani mereka berdua. Tito dan Mita sekarang lagi aktif-aktifnya, lari ke sana kemari. Mbak sambil masak, sambil kerja, sambil bersih-bersih, takut nggak bisa mengawasi mereka dengan baik. Coba minta tolong mertuamu di sana, mungkin bisa bantu. Mendengar itu, wajah Lina langsung masam. Ia meletakkan gelasnya ke meja dengan kasar. Sambil cemberut, ia berkata dengan nada manja dan sedikit meremehkan, "Halah, Mbak kan cuma ngerjain pembukuan sepele di rumah, bisa dikerjain kapan saja, begadang sedikit juga selesai. Anak-anak kan mainnya berdua. Kasih saja mereka tablet atau setel TV, pasti langsung diam. Mertuaku di sana belakangan ini sibuk pengajian, mana bisa aku minta tolong. Mbak kan tantenya, seharian di rumah nggak ada kerjaan. Jaga keponakan sebentar saja masa perhitungan." Kata-kata Lina yang seenaknya itu bagaikan pisau yang mengiris harga diriku. Pekerjaanku bukanlah pekerjaan sepele. Berkat begadang mengerjakan pembukuan, berkat pesanan online yang ku kemas setiap hari, aku dan suamiku bisa menutupi biaya hidup yang mahal di ibu kota dan menabung sedikit untuk dana darurat. Tapi di mata adik iparku yang gemar pamer barang mewah itu, aku hanyalah seorang pengangguran yang kewajibannya adalah melayaninya tanpa syarat. Aku hendak membalas, tapi sebelum kata-kata itu keluar dari mulutku, pintu kamar tidur di lantai 1 terbuka. Ibu mertuaku, Ibu Wati, keluar dari kamarnya setelah tidur siang. Ia mengenakan daster sutra tipis, rambutnya yang mulai memutih digelung rapi di belakang. Begitu melihat putri kesayangannya dan kedua cucu dari putrinya berkumpul di ruang tamu, wajahnya yang semula mengantuk langsung cerah. Kerutan di sudut matanya mengendur, dan ia tersenyum lebar. Ia bergegas mendekat, mengulurkan tangan untuk memeluk Mita yang sedang berlarian, lalu dengan penuh kasih mengelus rambut keriting Tito. Melihat ibunya, sikap Lina langsung berubah drastis. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Ibu Wati, dengan nada manja menceritakan rencananya pergi ke Bali untuk healing bersama teman-temannya, mengeluh betapa lelah dan tertekannya ia belakangan ini, sampai penampilannya menurun dan ia butuh liburan untuk menyegarkan pikiran. Alih-alih menasihati putrinya untuk bertanggung jawab pada keluarga kecilnya, atau setidaknya bertanya apakah pantas menitipkan anak pada orang lain, ibu mertuaku justru mendukungnya dengan antusias. Ia mengelus lembut pipi Lina yang dipoles riasan tebal, matanya penuh dengan rasa kasihan sekaligus bangga. Ia berkata dengan suara nyaring yang menggema di seluruh ruang tamu, "Ya ampun, ibu lihat anak ibu ini memang kurusan. Sibuk di kantor, ditambah mengurus 2 anak kecil, ya wajar saja kurus. Kamu tenang saja, pergi saja bersenang-senang. Perempuan itu harus tahu cara mencintai diri sendiri. Wanita modern itu ya harus begitu, bisa cari uang ya harus tahu cara menghabiskannya. Harus tahu cara menikmati hidup, jangan cuma mendekam di dapur saja, kapan majunya. Pergi ke Bali, lihat pemandangan, hirup udara segar biar pikiranmu tenang. Nak, soal Tito dan Mita, biar di sini saja. Di rumah ini kan banyak orang yang bisa jaga." Mendengar kalimat banyak orang yang bisa jaga, aku tahu sasaran berikutnya adalah aku. Benar saja, ibu mertuaku melepaskan Mita, lalu berbalik menatapku. Matanya menyapu penampilanku dari atas ke bawah, dari rambutku yang diikat seadanya dengan karet kain murah,
daster rumah yang warnanya sudah pudar karena terlalu sering dicuci, dan berhenti di kedua tanganku yang masih berminyak. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Ia berkata dengan nada datar. Setiap katanya seolah ingin diukir dalam benakku. Nah, Maya. Kamu lihat itu Lina. Contoh dia. Sama-sama perempuan. Yang satu bisa dandan, pakai baju bagus, tahu caranya jalan-jalan membuka wawasan. Kamu ini, ibu benar-benar nggak mengerti jalan pikiranmu. Katanya sarjana lulusan terbaik. Tapi sepanjang tahun baunya cuma minyak goreng sama pembersih lantai. Kamu hemat setiap rupiah pun nggak akan langsung bikin kamu kaya. Masa muda perempuan itu singkat. Loh. Terkurung di rumah ini, pakaian lusuh begitu. Hidup membosankan seperti itu, apa kamu nggak merasa sia-sia? Kalau ibu jadi Bima, lihat istri penampilannya seperti tante-tante begini, ibu juga bakal bosan setengah mati. Jantungku serasa diremas, tenggorokanku pahit. Kata-kata ibu mertuaku bukanlah nasihat tulus, melainkan cibiran pedas yang menginjak-injak semua pengorbanan diam-diamku selama 5 tahun ini. Aku melepaskan kesempatan promosi di perusahaan multinasional demi siapa? Demi beliau yang sakit-sakitan di tahun pertama pernikahanku. Aku harus berhenti bekerja untuk merawatnya di rumah, membuatkan jamu, memasak bubur, dan memijatnya. Demi Bima yang saat itu pekerjaannya sedang tidak lancar. Aku ingin mundur ke belakang menjadi pendukungnya, mengurus segalanya agar ia bisa fokus membangun kariernya. Aku berhemat, tidak berani membeli baju-baju mahal juga demi memenuhi kebutuhan makan dan tidur seluruh rumah ini, demi acara-acara keluarga besar dari pihak suami yang menghabiskan puluhan juta rupiah setiap tahunnya. Namun di matanya, aku menjadi seorang wanita kolot, tidak berguna, dan membosankan. Aku berdiri mematung di tengah ruangan, kedua tanganku tanpa sadar meremas ujung celemek. Aku ingin menangis, ingin berteriak meluapkan semua kekesalan yang terpendam. Tapi aku tidak bisa. Sebagai seorang menantu, aku tidak mengizinkan diriku membantah ibu mertua dengan kata-kata kasar. Aku menggigit bibirku kuat-kuat, menahan air mata agar tidak jatuh. Bersiap untuk kembali ke dapur sempit, satu-satunya tempat di mana aku merasa aman saat ini. Tapi tepat di saat aku hendak berbalik, suara mesin motor yang kukenal berhenti di depan gerbang, menahanku. Bima pulang kerja. Suara standar motor diturunkan di atas ubin halaman terdengar kering. Bima masuk ke rumah, mengenakan kemeja biru muda yang sudah basah oleh keringat setelah seharian bekerja di lokasi proyek. Tangannya menenteng tas kerja kulit yang sudutnya sudah usang. Bima adalah pria yang pendiam dan tidak banyak bicara. Ia selalu menjaga sikap damai dan tidak pernah mau ikut campur dalam urusan sepele antara ibu dan menantunya. Biasanya, setelah pulang kerja dengan lelah, ia hanya akan menyapa sekadarnya lalu langsung naik ke kamar untuk mandi, membiarkanku menyelesaikan sendiri perselisihan-perselisihan kecil. Tapi hari ini mungkin berbeda. Bima melepaskan sepatu kerjanya dan meletakkannya di rak, lalu mengenakan sandal rumah. Ia tidak langsung naik ke lantai atas, melainkan berdiri diam di ambang pintu. Sepertinya ia sudah tiba di depan gerbang beberapa menit yang lalu, cukup lama untuk mendengar seluruh pujian manis ibunya untuk Lina dan sindiran pedas yang dilemparkan padaku. Seluruh ruang tamu tiba-tiba menjadi hening dan canggung. Ibu mertuaku tampak sedikit kaget. Ia berdeham beberapa kali untuk menutupi rasa malunya. Lina masih mempertahankan sikap anggunnya, merapikan rambutnya, dan tersenyum genit menyapa kakak laki-lakinya. Halo, Mas Bima. Pulang telat banget. Aku baru mau titip anak-anak ke Mbak Maya, terus langsung ke bandara. Nih, aku melirik ekspresi di wajah Bima. Dalam hati, aku sudah bersiap menerima helaan napas lelahnya atau kalimat penenang yang biasa ia ucapkan seperti, "Sudahlah, ada perlu, tolong bantu dia beberapa hari." Tapi tidak, Bima meletakkan tas kerjanya di atas lemari sepatu. Ia mengangkat kepala, matanya yang tajam melirik koper merah muda milik Lina, melirik kedua keponakannya yang sedang bermain di lantai, melirik wajah puas ibunya, dan akhirnya berhenti pada mataku yang sudah berkaca-kaca. Alih-alih marah atau meninggikan suara, bibir Bima sedikit terangkat. Ia tersenyum tipis, senyum yang dingin dan santai hingga membuat suasana di ruangan itu menjadi tegang dengan cara yang aneh.
Ia berjalan perlahan ke tengah ruang tamu, menarik sebuah kursi dan duduk berhadapan dengan Lina. Bima berkata dengan tenang, tanpa nada kesal sedikit pun, "Oh, Lina mau liburan ke Bali? Healing trip bareng teman-teman. Ya? Keren sekali." Lina mengira kakaknya benar-benar memujinya, langsung tersenyum lebar dan menjawab, "Iya, Mas. Belakangan ini stres banget, harus ganti suasana. Namanya juga perempuan. Mas, masa muda kan gak lama. Harus dinikmati dong." Tadi ibu juga baru muji aku. Bima mengangguk-angguk, jarinya mengetuk-ngetuk meja kayu dengan ritmis. Ia menjawab, nadanya masih datar tanpa emosi, "Benar sekali. Ibu bilang sangat tepat. Perempuan memang harus tahu cara mencintai diri sendiri, harus tahu cara menikmati hidup, menghabiskan uang hasil jerih payahnya. Kalau cuma di rumah mengurus urusan dapur dan anak-anak, memang membosankan, hidup seperti itu sia-sia sekali." Ibu mertuaku mendengar putranya berkata begitu, mengira ia setuju dengan pandangannya. Wajahnya langsung mengendur, dan ia buru-buru menyambung, "Nah, kan. Lihat, kakakmu juga setuju sama ibu. Si Maya ini terlalu baik sampai jadi bodoh. Kerjanya cuma di dapur saja. Tidak seperti Lina yang bisa bersosialisasi di luar. Hidup itu harus punya kelas seperti itu." Bima tidak menanggapi ucapan ibunya. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya, membuka kunci layar. Jarinya bergerak ringan di atas layar, matanya memancarkan kilatan tekad. Ia berdeham cukup keras, menarik perhatian ketiga wanita di ruangan itu. Sebuah keputusan tak terduga dilontarkan, tajam dan tepat, mematahkan semua kepuasan ibu dan adik perempuannya. Bima memegang ponselnya. Layarnya menghadap ke arahku, lalu dengan lembut mengalihkan pandangannya ke arah Ibu Wati dan Lina. Suaranya masih tenang, tapi setiap kata yang keluar memiliki bobot yang berat, menghancurkan atmosfer kemenangan beberapa saat yang lalu. Ia mengumumkan dengan jelas, "Lina pergi ke Bali cuma 4 hari 3 malam, apa cukup untuk melepas penat seorang wanita?" "Ibu benar, aku setuju sepenuhnya. Perempuan harus tahu cara menikmati hidup modern. Kebetulan sekali, aku juga baru sadar kalau istriku selama ini sudah banyak berkorban. Jadi, tadi pagi aku sudah finalisasi pesanan paket liburan ke Lombok untuk kami berdua. Tiket pesawat kelas bisnis, pesan kamar di resor pinggir pantai. Perjalanannya berlangsung tepat setengah bulan, besok pagi kami terbang." Seluruh ruang tamu tiba-tiba hening. Keheningan mutlak sampai suara kipas angin di langit-langit terdengar jelas. Tito dan Mita yang sedang berebut mainan pun berhenti dengan bingung. Aku membelalakan mata, jantungku berdebar kencang. Aku menatap suamiku lekat-lekat, bibirku bergerak ingin bertanya apakah ia bercanda atau serius, tapi melihat tatapan matanya yang mantap, aku langsung terdiam. Ibu mertuaku ternganga, senyum sinisnya membeku di wajah. Matanya melotot, bingung menatap dari putra ke menantunya. Lina terlonjak kaget, ponsel yang sedang dipegangnya jatuh ke pangkuannya, wajahnya pucat pasi. Belum sempat ada yang sadar dari keterkejutan, Bima melanjutkan serangan terakhirnya. Ia menerapkan strategi senjata makan tuan dengan sempurna. Bima tersenyum paling cerah sejak tadi, menatap ibunya dengan tulus. Ia melanjutkan, bicaranya lancar dan tegas, "Kami berdua pergi cukup lama, kalau rumah dikunci dan kosong kan khawatir juga. Untung ada ibu di rumah. Sekalian saja ibu jaga Tito dan Mita untuk Lina ya, Bu. Kakak beradik kan harus saling membantu. Sama seperti ibu membantu istriku menikmati hidup, ibu juga membantu putri ibu untuk healing. Sama-sama perempuan kan, ibu pasti mengerti. Istriku sudah bekerja keras bertahun-tahun, sekarang giliran dia pakai baju bagus, jalan-jalan di pantai, menghabiskan uang biar kelihatan modern, seperti yang ibu puji pada Lina tadi. Ibu istirahat di rumah sambil jaga cucu itu kan paling pas, penuh kasih sayang dan pasti aman." Ucapan Bima begitu mulus dan logis, tidak ada celah untuk dibantah. Ia menggunakan kata-kata indah dari ibu mertuaku sendiri untuk mengunci jalan mundurnya. Aku berdiri di sana, kedua tanganku menutup mulut agar tidak terisak karena terharu.
Sudah sangat lama aku tidak merasakan ada yang membela dan melindungiku dari badai ketidakadilan di rumah ini, dan orang itu adalah suamiku. Wajah Ibu Wati memerah padam, dadanya naik turun menahan napas. Ia memegangi dadanya, berusaha mencari kata untuk membantah. Tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah kata-kata yang terbata-bata. Ia tergagap, matanya gelisah. Kebingungan tergambar jelas di setiap kerut wajahnya. Dan Lina? Ia terduduk lemas di sofa, bibir merahnya gemetar tak bisa berkata-kata. Liburan impian kedua wanita di rumah ini tiba-tiba hancur berantakan, hanya dengan satu langkah cerdas dari pria paling pendiam di rumah. Syok berlalu, digantikan oleh kepanikan yang sesungguhnya di ruang tamu kecil itu. Ibu mertuaku adalah yang pertama bereaksi. Raut wajahnya langsung berubah, dari yang tadinya santai menjadi meringis, memegangi pinggangnya dan mengeluh kesakitan. Ia melambaikan tangannya berulang kali, suaranya meraung-raung. Astaga, Bima, kamu ngomong apa? Kamu pergi liburan sampai setengah bulan, rumah ini siapa yang urus? Lagi pula ibu ini sudah tua, sebentar sakit sebentar sehat, tulang-tulang sudah rapuh begini, bagaimana bisa ibu menjaga dua bocah nakal ini? Mereka lari-larian seperti belalang, ibu kejar tidak akan sanggup, nanti kalau jatuh patah tulang bagaimana? Suruh si Maya undur saja perginya. Kenapa buru-buru sekali? Lain kali kan bisa? Lina, seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung, buru-buru mendekat dan memegang tangan kakaknya. Suaranya memelas, air matanya hampir tumpah merusak riasan matanya yang tajam. Mas Bima, jangan bercanda kejam begini. 2 jam lagi aku harus ke bandara. Teman-temanku sudah menunggu di Soekarno-Hatta. Tiket pesawat, kamar hotel, semua sudah kubayar lunas. Kalau sekarang tidak jadi pergi, rugi puluhan juta, Mas. Mbak Maya kan orangnya baik, biarkan saja dia di rumah jaga keponakannya sekali ini saja. Mas kan kakak, mengalah sedikit sama adik perempuan masa tidak bisa? Bima berdiri tegak. Postur tubuhnya yang tinggi besar seolah menjadi benteng kokoh yang menghalangi tuntutan tidak masuk akal dari ibu dan adiknya. Ia tetap bersikap dingin dan tegas, membantah setiap argumen mereka satu persatu. Ia menatap lurus ke mata ibunya, berkata dengan jelas, "Bu, tadi pagi sebelum aku berangkat kerja, aku masih lihat ibu senam di taman komplek, jalannya masih gagah sama ibu-ibu yang lain. Ibu sehat sekali, jangan beralasan sakit. Lagi pula, Tito dan Mita itu darah daging ibu, cucu ibu sendiri. Menjaga cucu kan kebahagiaan di hari tua, kenapa ibu malah menolak tanggung jawab? Dan kamu, Lina, kamu sudah dewasa, sudah punya keluarga sendiri, harus bisa bertanggung jawab dengan keputusanmu. Uangmu sayang, uangku juga uang. Aku bayar tiket kelas bisnis, hotel bintang 5 di Lombok, biayanya berkali-kali lipat dari perjalananmu ke Bali. Tidak ada alasan aku harus membatalkan perjalanan istriku untuk melayani hobi pribadimu. Keputusannya sudah final, besok pagi kami berangkat. Selesai bicara, Bima tidak berdebat lagi. Ia berbalik dan menggenggam tanganku yang masih berbau minyak. Tangannya besar, hangat, dan menggenggam erat jari jemariku yang kurus seolah memberiku kekuatan. Ia menarikku menuju pintu kamar tidur kami, meninggalkan di belakang ibu mertua yang memegangi dada terengah-engah dan adik ipar yang memegangi kepala sambil menangis terseduh-seduh. Di samping mereka, kedua anak kecil itu mulai menangis karena lapar. Begitu masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu, barulah aku berani menutup wajah dan menangis sesenggukan. Air mata yang kutahan selama ini tumpah ruah. Aku menangis bukan karena kesal, tapi karena terlalu bahagia. Bima dengan lembut memelukku, mengelus rambutku yang berantakan. Ia membisikkan kata-kata maaf yang tulus. Ia berkata bahwa selama ini ia terlalu cuek, sibuk bekerja hingga membiarkanku menanggung banyak beban dan keegoisan keluarganya. Mulai sekarang, ia tidak akan membiarkanku menderita ketidakadilan lagi. Di dalam keheningan kamar tidur, aku menyeka air mata, membuka lemari pakaian. Aku mulai mengambil baju-baju terbaikku yang sudah lama tidak kupakai, menatanya rapi di dalam koper. Di luar, di ruang tamu, terdengar suara piring beradu.
Suara omelan ibu mertua memarahi Lina karena melahirkan anak dan menyusahkannya, serta suara tangisan kedua anak kecil itu menciptakan kekacauan yang riuh. Tapi kali ini, aku tidak peduli lagi. Malam ini, hari di mana aku bersama pria dalam hidupku akan terbang untuk menemukan kembali nilai diriku sendiri. Biarlah semua badai itu ditinggalkan untuk mereka yang menciptakannya, agar mereka membersihkannya sendiri. Jam menunjukkan pukul 4.30 pagi. Sesuai kebiasaanku selama 5 tahun terakhir, aku langsung terbangun begitu alarm berbunyi pertama kali. Tanganku secara otomatis meraih ikat rambut untuk bersiap turun ke dapur, mencuci beras dan memasak sarapan untuk seluruh keluarga. Namun, tangan hangat Bima menahanku. Ia menarikku kembali ke kasur empuk, dengan lembut berkata, "Hari ini kita ke Lombok, tidak perlu masak atau bersih-bersih. Pelan-pelan saja siapkan baju." Kata-kata suamiku menyadarkanku, kenangan semalam kembali dengan jelas. Aku tersenyum, perasaan lega menyelimuti tubuhku. Hari ini aku tidak perlu menjadi menantu yang berkutat di sudut dapur lagi. Aku masuk ke kamar mandi, memilih gaun motif bunga kecil berwarna kuning pucat yang sudah lama kubeli tapi tak pernah berani kupakai karena takut kotor saat bekerja di rumah. Aku memoles sedikit lipstik, menyisir rapi rambut hitam panjangku. Saat aku keluar, Bima sudah selesai berganti pakaian. 2 koper juga sudah diletakkan di dekat pintu. Kami saling memandang sambil tersenyum, lalu melangkah keluar ke ruang tamu. Pemandangan di depan mata kami sangat kontras dengan suasana hati kami yang gembira. Ruang tamu yang semalam masih rapi kini berubah menjadi medan pertempuran. Mainan Tito dan Mita berserakan di seluruh lantai, dari bawah meja kopi hingga ke kaki tangga. Bungkus yogurt dan kemasan biskuit tersebar di atas karpet beludru yang baru saja kucuci minggu lalu. Di atas sofa, ibu mertuaku, Ibu Wati, terbaring lemas, tangannya diletakkan di dahi, wajahnya pucat dan sangat lelah. Semalam pasti ia tidak bisa tidur karena kedua cucunya. Suara roda koper yang bergeser di lantai membuat Ibu Wati terkejut dan bangun. Pada saat yang sama, pintu kamar tidur di lantai 1 terbuka. Tito dan Mita berteriak memanggil ibu mereka. Kedua anak itu berlari keluar ke ruang tamu, menghambur ke nenek mereka sambil menangis minta sarapan dan susu. Ibu Wati panik. Ia bangkit dengan rambut acak-acakan. Kalang kabut mencari popok dan susu di dalam tas yang ditinggalkan Lina semalam. Sambil mencari, ia menggerutu menyalahkan putrinya yang tidak bertanggung jawab. Ia mengeluh bahwa putrinya melahirkan anak lalu menyusahkan orang tua, pergi bersenang-senang sementara ia di rumah berjibaku dengan 2 anak yang riwel. Melihat kami membawa koper, mata Ibu Wati memancarkan secercah harapan dan permohonan. Ia buru-buru memanggil Bima, menyuruhnya meletakkan koper dan membantunya membuatkan susu untuk cucunya. Menyuruhku segera ke dapur memasak bubur ayam untuk kedua anak itu agar tidak kelaparan. Tapi Bima tidak goyah. Ia dengan lembut mengingatkan ibunya bahwa taksi sudah menunggu di ujung gang. Mereka harus segera berangkat agar tidak terlambat check-in. Ia berpesan agar ibunya tenang membuat susu. Di rumah ada apa, makan itu saja, tidak perlu repot. Lalu ia berbalik, membuka pintu, dan dengan tegas menggandeng tanganku keluar rumah. Di balik pintu yang tertutup, terdengar tangisan keras kedua anak dan helaan napas pasrah dari ibu mertua. Kakiku melangkah ringan masuk ke dalam taksi, meninggalkan kekacauan itu bagi orang yang selalu memuji cara menikmati hidup putrinya untuk ia rasakan sendiri. Pesawat lepas landas membawa kami menjauh dari ibu kota yang panas dan sesak menuju Pulau Permata, Lombok. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun menikah, aku merasakan sensasi duduk di kursi kelas bisnis yang luas, menikmati segelas jus buah dingin, sambil memandangi awan putih yang berarak di luar jendela. Semua kekhawatiran tentang menu makan keluarga, tagihan listrik dan air, serta omelan ibu mertua seolah tertinggal di balik awan. Saat pesawat mendarat, sinar matahari keemasan dan angin laut yang asin membawa aroma kebebasan, memelukku. Resor yang dipesan Bima terletak tepat di tepi pantai, sangat indah. Kamar kami memiliki balkon luas yang menghadap langsung ke lautan biru. Air laut yang jernih berdebur lembut di atas pasir putih yang halus. Aku berdiri bersandar di pagar balkon, memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam,
merasakan setiap hembusan angin sejuk menerbangkan rambutku. Belum pernah aku merasa setenang dan seringan ini. Selama 15 hari ke depan, aku tidak perlu bangun pagi-pagi buta ke pasar. Tidak perlu khawatir memikirkan menu hari ini agar sesuai selera orang tua. Tidak perlu mendengar omelan dan keluhan. Bima keluar ke balkon, merangkul bahuku dari belakang. Ia menyandarkan dagunya di bahuku. Suaranya yang dalam dan tulus terdengar di telingaku. Maafkan aku, sayang. Selama ini aku terlalu cuek, sibuk mencari uang sampai lupa kalau wanita di sampingku juga butuh dicintai dan diperhatikan. Aku tahu kamu sudah banyak berkorban, menanggung semua beban keluargaku, menerima banyak perlakuan tidak adil tanpa mengeluh sedikit pun. Perjalanan ini adalah hadiahku untuk menebus semuanya. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menindas istriku lagi. Nikmati liburan ini sepenuhnya. Hiduplah untuk dirimu sendiri. Air mata hangat mengalir di pipiku, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan yang meluap karena pengorbananku akhirnya dipahami dan dihargai oleh pasangan hidupku. Sore itu, aku mengenakan gaun maksi yang anggun, bergandengan tangan dengan suamiku menyusuri pantai saat matahari terbenam. Pemandangan matahari merah jingga yang perlahan tenggelam di laut yang tenang begitu indah seperti lukisan. Pada momen itu, aku sadar aku harus berubah. Aku tidak bisa terus mengubur masa muda dan kemampuanku di dalam 4 dinding sempit, sabar menahan tuntutan yang tidak masuk akal. Aku menyadari nilai diriku dan berjanji akan menjalani hidup yang lebih berarti setelah kembali. Keesokan paginya di resor, saat aku dan Bima sedang santai menikmati sarapan prasmanan dengan berbagai hidangan lezat, rasa penasaran membuatku ingin tahu bagaimana keadaan di rumah. Bima mengerti maksudku. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi yang terhubung dengan kamera CCTV yang terpasang di ruang tamu dan dapur rumah kami. Layar ponsel menampilkan pemandangan yang kacau, jauh di luar bayangan kami. Dapurku yang biasanya bersih dan mengilap kini tampak seperti baru saja diterjang badai. Panci dan wajan berserakan di atas meja. Ibu mertuaku sedang kebingungan di depan kompor. Satu tangannya memegang sendok mengaduk panci bubur, tangan lainnya memegang kipas anyam karena kepanasan. Mungkin karena tidak terbiasa mengatur besar kecilnya api, bubur ayam yang ia masak meluap keluar. Kuah bubur yang tumpah mendesis di atas kompor dan mengeluarkan asap tebal. Ia terkejut, buru-buru mematikan kompor, dan saat mengangkat panci, bagian dasarnya sudah gosong. Bau hangus pasti menyelimuti seluruh rumah. Di ruang tamu, Tito dan Mita sedang berebut sebuah mobil mainan. Si kakak menariknya dengan keras hingga mobil itu terlempar ke tepi meja dan pecah berkeping-keping. Si adik yang tidak berhasil mendapatkan mainannya langsung berguling-guling di lantai sambil menangis meraung-raung. Si kakak melihat adiknya menangis, ikut menangis lebih keras. Suara tangisan melengking kedua anak itu terdengar nyaring melalui sistem audio kamera. Ibu Wati berlari dari dapur ke ruang tamu. Wajahnya memerah karena panas dan kesal. Ia membentak kedua cucunya agar diam, tapi mereka justru menangis lebih kencang. Tak berdaya, Ibu Wati memegangi dadanya, wajahnya meringis kesakitan. Tekanan darahnya memang tidak stabil, dan sekarang menghadapi stres tingkat tinggi membuatnya tidak tahan lagi. Ia terduduk lemas di sofa, tangannya meraih kotak alat pengukur tekanan darah di atas meja. Pemandangan di layar itu membuatku khawatir. Aku berkata pada Bima, bagaimana kalau kita telepon ke rumah untuk menanyakan keadaan ibu, tapi Bima melambaikan tangannya. Ia berkata biarkan saja ibu menyelesaikannya sendiri. Ini adalah pelajaran yang perlu agar ibu mengerti betapa repotnya orang lain saat harus menjaga anak putrinya. Melihatnya berjuang dengan akibat dari sikap manjanya sendiri, aku merasa kasihan sekaligus merasa ini adalah keadilan yang tertunda. Sepanjang pagi itu, ponsel Bima bergetar terus-menerus. Di layar terus muncul nomor telepon ibu mertuaku dan juga nomor para tetangga. Ibuku menelepon berkali-kali untuk mencari bantuan dari putra dan menantunya. Bima mengabaikan semua panggilan pertama. Ia mematikan nada dering ponselnya, menggandeng tanganku berjalan di sepanjang pantai. Kami mengambil banyak foto kenangan yang indah di bawah pohon kelapa.
Saat kami kembali ke kamar untuk istirahat dan bersiap makan siang, ponsel kembali menyala. Kali ini Bima memutuskan untuk menekan tombol terima dan mengaktifkan pengeras suara agar aku bisa ikut mendengar. Begitu tersambung, suara serak dan tergesa-gesa ibu mertuaku terdengar seperti ledakan di telinga. Bima, ibu sudah tidak tahan lagi, nak, sengsara sekali. Dua anak setan ini sudah menghancurkan rumah. Tadi pagi ibu masak bubur sampai gosong. Mereka tidak mau makan, minta sosis goreng. Baru saja ibu selesai goreng dan sajikan, si Tito menyenggol piringnya sampai tumpah ke lantai. Sekarang rumah lengket penuh minyak, mainan berserakan di mana-mana, tidak ada tempat untuk melangkah. Tensi ibu naik sampai 160, nak. Ibu pusing mual, tidak tahan lagi. Suruh si Maya pesan tiket pulang sore ini juga. Ibu minta maaf sama kalian. Ibu salah, pulanglah, selamatkan ibu. Suaranya memelas bercampur dengan suara tangisan riuh kedua anak di latar belakang. Di hadapan permohonan memilukan dari ibunya, Bima tetap tenang dan dingin. Suaranya jelas kata per kata, ibu yang sabar ya. Kakak beradik kan harus saling membantu, ibu menolong Lina di saat sulit itu sudah benar. Istriku beberapa hari ini banyak jalan kaki jadi sekarang lagi sibuk di spa untuk relaksasi, tidak bisa terima telepon dan tidak bisa pulang juga. Tiket pesawat kelas bisnis pulang pergi kalau diubah jadwalnya mahal sekali, Bu. Uang kami cari dengan keringat, jadi tidak bisa dihambur-hamburkan. Ibu tenang saja, beres-beres rumah. Nanti sore ajak mereka makan di luar saja biar praktis. Aku tutup teleponnya ya, sudah waktunya kami makan seafood. Selesai berkata, Bima langsung mematikan telepon, membiarkan panggilan ibunya hancur di udara. Aku menatap Bima dengan heran bercampur kagum. Ia mengelus rambutku dengan lembut untuk menenangkan. Sudah saatnya kita menata ulang aturan di keluarga ini. Kalau kita terus-menerus mengalah, penderitaan dan ketidakadilan ini akan terus berlanjut tanpa akhir. Sementara kami sedang menikmati makan siang romantis di tepi pantai, di tempat lain yang jaraknya ribuan kilometer, liburan healing Lina resmi berubah menjadi mimpi buruk. Melalui status-status kesal yang terus ia perbarui di media sosial, aku bisa merangkai seluruh kisah tragis komis yang sedang terjadi di kota Dewata. Lina dan teman-temannya baru saja mendarat di Bali, berpakaian mewah, bersiap untuk check-in di sebuah lembah bunga yang indah. Tepat saat ia sedang berpose di depan kamera, panggilan telepon bertubi-tubi dari Jakarta menghantamnya. Gagal meminta tolong pada putra sulungnya, ibu mertuaku melampiaskan seluruh amarahnya pada putri kesayangannya. Ia menelepon dan memaki-maki Lina dengan kata-kata paling kasar. Ia berteriak di telepon bahwa Lina adalah anak egois dan tidak bertanggung jawab, hanya memikirkan dirinya sendiri dan menyiksa ibunya yang sudah tua. Ia memberikan ultimatum yang sangat keras. Jika sore itu Lina tidak segera membeli tiket pesawat kembali ke Jakarta untuk membereskan kekacauan dan membawa kedua anaknya pulang, ia akan memutuskan hubungan dan mengusir kedua anak itu ke jalan. Ancaman dari ibunya membuat Lina panik luar biasa. Ia sangat tahu sifat ibunya yang temperamental. Jika sudah marah, ia bisa melakukan apa saja. Suasana ceria di antara teman-temannya seketika lenyap. Teman-temannya menatap Lina dengan jenuh. Ada yang menyarankan agar ia pulang mengurus anaknya, ada yang tampak kesal karena liburan mereka terganggu. Lina dengan berat hati menelan kekecewaan, membuka ponselnya mencari tiket pesawat darurat ke Jakarta. Tapi tiket untuk penerbangan mendadak di akhir pekan harganya naik 2 kali lipat. Sayang uangnya, sayang liburannya yang belum dimulai sudah harus berakhir. Lina terpaksa menggesek kartu kreditnya sambil menangis. Ia mengunggah status penuh keluhan di media sosial, meratapi nasib sialnya. Meratapi healing trip yang belum sempat menyembuhkan malah sudah menghancurkan segalanya. Membaca statusnya, aku tidak merasa senang atau puas. Aku hanya melihat sebuah kenyataan pahit bahwa harga dari menikmati hidup di atas keringat orang lain selalu sangat mahal. Jika Lina tahu cara mengatur kehidupan keluarganya, tahu cara meminta tolong pada orang lain dengan sewajarnya, dan memberikan imbalan yang pantas, semua tidak akan berakhir separah ini. Hidup ini selalu adil, karma terkadang datang lebih cepat dari yang kita duga.
Penerbangan dari Bandara Ngurah Rai yang membawa adik iparku mendarat di Soekarno-Hatta saat hari sudah mulai gelap. Sangat kontras dengan penampilannya yang anggun dan mewah saat meninggalkan rumah kurang dari 24 jam yang lalu, Lina melangkah keluar dari bandara dengan penampilan yang sangat menyedihkan. Rambutnya yang ditata bergelombang kini lepek karena keringat dan debu. Riasannya luntur karena air mata kekecewaan yang mengalir sepanjang penerbangan. Ia dengan lelah memanggil taksi, melemparkan koper besarnya ke bagasi lalu menghela napas berat. Ia menyuruh sopir untuk langsung menuju rumah ibunya di Jakarta. Saat taksi berhenti di depan rumah, Lina harus mengerahkan sisa tenaganya untuk menyeret koper melewati teras. Begitu pintu gerbang terbuka, bau tak sedap langsung menusuk hidungnya. Bau bubur gosong bercampur dengan bau asam dari popok kotor yang belum dibuang. Suasana hening di malam hari pecah oleh tangisan Mita dan suara bentakan serak Ibu Wati. Lina masuk ke ruang tamu, dan yang pertama ia lihat adalah pemandangan yang sangat kacau. Mainan berserakan di mana-mana, sebuah gelas pecah di bawah meja kopi belum dibersihkan. Ibunya, Ibu Wati, terbaring lemas di sofa, dahinya dikompres dengan handuk basah, wajahnya meringis karena pusing akibat tekanan darah tinggi. Melihat putrinya masuk, alih-alih gembira seperti biasanya, Ibu Wati langsung bangkit seperti pegas. Ia melemparkan handuk basah ke meja, matanya memerah karena marah. Ia menunjuk lurus ke wajah Lina, suaranya melengking memarahinya tanpa ampun, "Akhirnya kamu pulang juga, ya? Kamu lihat rumah ini, masih kelihatan seperti rumah atau tempat sampah? Kamu yang melahirkan mereka. Rasa sayangmu pada mereka 1, rasa sayangku 10. Tapi kamu tidak bisa seenaknya egois dan tidak bertanggung jawab seperti ini. Kamu lempar 2 beban ini ke aku lalu kamu pergi bersenang-senang. Kamu tahu tidak hari ini aku sengsara sekali mengurus mereka? Aku hampir mati karena tensi tinggi, tahu tidak? Lina, yang sudah membawa segudang kekesalan karena liburannya hancur dan harus menghabiskan banyak uang untuk tiket pesawat mahal, kini dimarahi habis-habisan oleh ibunya sendiri begitu tiba di rumah. Akhirnya tidak bisa menahan diri. Ia melemparkan tas bermereknya ke sofa, balas berteriak, "Ibu ini aneh sekali. Kemarin waktu aku bilang mau ke Bali, ibu yang tepuk tangan memuji aku. Ibu bilang wanita modern harus tahu cara menikmati hidup, harus mencintai diri sendiri. Ibu yang menyuruhku pergi, ibu yang mencela Mbak Maya kampungan. Sekarang baru 1 hari aku pergi, ibu sudah menelepon memaki-maki aku, menyuruhku batalin liburan untuk pulang bersih-bersih. Ibu ini bagaimana sih?" Ibu Wati semakin marah mendengar putrinya membantah. Ia memukul meja dengan keras, air di mangkuk kompres tumpah. Ia menggeram, "Kamu ini bodoh sekali, nak. Ibu memujimu itu memuji penampilanmu, bukan menyuruhmu menitipkan anak ke ibu. Ibu sudah tua, tulang-tulang sudah rapuh, mana sanggup ibu mengejar 2 setan kecil ini seharian. Biasanya kan ada si Maya di rumah. Dia yang siapkan makan minum. Dia yang urus semua kebutuhan kalian dari hal terkecil. Dia yang melayani seluruh rumah ini dengan baik makanya ibu bisa santai. Sekarang dia pergi, baru mata ibu terbuka. Cepat bereskan sampah-sampah ini. Besok pagi bawa pulang 2 anakmu itu, urus sendiri. Ibu tidak mau melayani kalian lagi." Kata-kata pedas dari ibunya bagai tamparan keras bagi Lina. Ia terpaku di tengah tumpukan mainan yang berantakan. Tenggorokannya tercekat, tak mampu lagi berkata-kata untuk membela diri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lina merasakan sebuah kebenaran pahit. Kesenangan, kebebasan, dan pujian-pujian semu yang ia dapatkan selama ini, semuanya dibangun di atas pengorbanan dan kesabaran diam-diam dari kakak ipar yang selalu ia remehkan. Ia teringat setiap akhir pekan saat ia dengan santainya membawa anaknya dan menitipkannya pada Maya, tidak peduli Maya sedang sibuk dengan tumpukan pekerjaan pembukuannya. Ia teringat kata-kata sindiran yang pernah ia lontarkan. Lina menundukkan kepalanya. Air mata penyesalan mulai jatuh di wajahnya yang pucat. Rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam merasuk ke dalam setiap sel tubuhnya. Malam itu, di rumah yang berbau gosong dan dipenuhi tangisan anak-anak, Lina harus menyingsingkan lengan bajunya, membereskan sendiri kekacauan yang disebabkan oleh anaknya.
Merasakan sepenuhnya kepayahan yang selama ini ditanggung diam-diam oleh kakak iparnya selama bertahun-tahun. Berbanding terbalik dengan kekacauan di ibu kota, sore ketiga di Lombok bagi kami berlangsung tenang dan romantis seperti mimpi. Setelah menghabiskan pagi dengan menyelam melihat terumbu karang yang indah di bawah laut biru, kami kembali ke hotel untuk beristirahat. Saat terik matahari siang berganti dengan sinar sore yang lembut, aku membuka koper dan memilih sebuah gaun sutra tipis berwarna hijau toska. Gaun ini sudah kubeli sejak ulang tahunku tahun lalu, tapi belum pernah ada kesempatan yang pas untuk memakainya. Aku berdiri di depan cermin, memoles sedikit lipstik merah muda dan membiarkan rambut hitam panjangku tergerai di tiup angin. Melihat diriku di cermin, aku melihat seorang Maya yang benar-benar berbeda. Bukan lagi wanita berantakan yang berbau asap dapur, melainkan wanita yang percaya diri, bersinar, dan penuh semangat hidup. Bima mengetuk pintu dan masuk. Ia mengenakan kemeja linen putih tipis dan celana pendek khaki. Melihatku, matanya berbinar. Ia mendekat, dengan lembut mengecup dahiku, lalu memuji betapa cantiknya aku hari ini. Kami bergandengan tangan keluar dari resor, berjalan tanpa alas kaki di sepanjang pantai. Pasir putih halus menyelinap di sela-sela jari kaki, memberikan sensasi yang nyaman. Suara debur ombak berpadu dengan desau daun kelapa menciptakan simfoni alam yang indah. Matahari perlahan turun ke cakrawala, mewarnai seluruh lautan dengan warna kemerahan. Senja di Lombok begitu indah hingga membuat napas tertahan. Dan dalam pemandangan spektakuler itu, aku memutuskan untuk mencurahkan isi hatiku pada suamiku tentang rencana masa depanku. Aku menyandarkan kepala di bahu Bima. Suaraku yang lembut namun mantap berpadu dengan suara angin laut. Mas Bima, beberapa hari di sini, aku banyak berpikir tentang hidup kita. Aku sadar aku tidak bisa selamanya mengubur masa mudaku dan kemampuanku di rumah hanya untuk menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Aku punya ijazah sarjana ekonomi, aku punya hobi. Aku tidak mau seumur hidup hanya dikenal sebagai menantu yang rajin atau istri yang berbakti. Aku mau punya karier sendiri, mau menghasilkan uang dengan tanganku sendiri dan diakui oleh masyarakat. Bima berhenti, ia berbalik menatap mataku yang memancarkan harapan. Ia menggenggam kedua tanganku erat, mendorongku untuk melanjutkan, katakan saja, kamu mau melakukan apa, aku akan mendengarkan dan mendukungmu sepenuhnya. Aku menarik napas dalam-dalam, dengan berani mengungkapkan mimpiku yang sudah lama terpendam. Sejak kuliah, aku sangat suka seni merangkai bunga dan membuat kue. Aku sudah ikut beberapa kursus singkat dan aku percaya dengan kemampuanku. Aku tidak mau lagi menerima pekerjaan pembukuan sampingan di rumah. Setelah liburan ini selesai dan kita kembali ke Jakarta, aku mau menyewa sebuah ruko kecil di pinggir jalan yang ramai. Aku akan membuka toko bunga segar yang digabung dengan kafe kue dan teh. Itu akan menjadi tempatku menyalurkan kreativitas, tempat yang memberiku kebahagiaan setiap hari. Aku tahu awalnya akan sulit, tapi aku pasti bisa. Apa Mas mendukungku? Tanpa berpikir sedetik pun, Bima tersenyum lebar, memelukku erat. Suaranya yang dalam terdengar di telingaku membuat jantungku berdebar kencang. Tentu saja aku mendukungmu. Istriku sehebat dan sepintar ini, kenapa harus mendekam di rumah? Aku sudah menabung bonus dari proyek-proyek konstruksi selama 2 tahun terakhir. Uang itu tadinya mau dipakai untuk merenovasi rumah, tapi sekarang akan aku tarik semua untuk modal usahamu. Kamu bebas pilih tempat, urusan desain dan konstruksi toko serahkan saja pada insinyur sepertiku. Kita akan membangun mimpimu bersama. Mendengar penegasan mantap dari pasangan hidupku, air mata kebahagiaan sekali lagi jatuh di pipiku. Itulah saat di mana aku menemukan kembali diriku di bawah senja yang indah di Pulau Permata. Aku tidak lagi merasa sendirian atau terombang-ambing, karena aku tahu, di sampingku selalu ada bahu yang kokoh, siap melindungi dan mendukung setiap keputusanku. Sementara aku dan Bima sedang menikmati minggu kedua bulan madu kami yang manis, di rumah di ibu kota, Lina sedang menjalani hari-hari terburuk dalam hidupnya sebagai seorang ibu, ibunya. Ibu Wati, setelah mengalami serangan tekanan darah tinggi yang mengerikan hari itu, hanya bisa terbaring di tempat tidur, sesekali mengeluh sakit di bahu dan punggungnya.
Ia menolak keras untuk turun ke dapur, menyerahkan semua pekerjaan mulai dari memasak, bersih-bersih, hingga mengurus kedua anak kepada putri kesayangannya. Lina tidak bisa meninggalkan ibunya yang sedang sakit, dan juga tidak berani membawa anaknya pulang ke rumah mertuanya dengan penampilan yang berantakan seperti itu, takut dinilai buruk. Ia terpaksa mengajukan cuti tahunan di kantornya untuk tinggal dan merawat keluarganya. Setiap hari bagi Lina sekarang dimulai pukul 6 pagi ketika si kembar bangun dan menangis minta susu. Lina yang terbiasa tidur sampai pukul 8 pagi lalu berdandan santai untuk bekerja, kini harus terhuyung-huyung bangun dengan rambut acak-acakan, berlari ke dapur merebus air untuk membuat susu. Karena tidak terbiasa, ia ceroboh menumpahkan sekotak susu formula mahal ke lantai, lalu harus membungkuk membersihkannya. Setelah berhasil membuat 2 botol susu, ia harus berjuang mengganti popok dan membersihkan mereka. Bau pesing dari popok membuat Lina mual, tapi tanpa kakak iparnya untuk diandalkan, ia menguatkan diri untuk menyelesaikannya sendiri. Waktu makan adalah bencana yang sesungguhnya. Lina terbiasa memesan makanan melalui aplikasi atau sesekali memasak hidangan modern yang sederhana. Ia sama sekali tidak tahu cara memasak menu keluarga tradisional yang disukai orang tua, apalagi memasak makanan pendamping ASI untuk anak-anak. Makan siang pertama, Lina dengan susah payah menumis daging cincang dengan tauge, tapi karena kebanyakan garam, masakannya menjadi sangat asin dan tidak bisa dimakan. Kedua anaknya menangis, menyemburkan makanan ke lantai. Ibunya dari dalam kamar melontarkan kata-kata celaan, menyalahkan putrinya yang ceroboh dan tidak becus. Akhirnya Lina terpaksa memasak 3 mangkuk Indomie telur untuk makan siang, menelan setiap helai mie dengan rasa sedih. Semuanya menjadi lebih buruk saat sore hari. Tanpa TV layar datar atau tablet, kedua anak yang aktif itu mulai mengobrak-abrik setiap sudut rumah. Tito mengeluarkan semua pakaian dari lemari neneknya dan menyebarkannya di lantai. Mita mengambil spidol warna dan mencoret-coret dinding putih yang baru saja dicat ulang oleh Bima bulan lalu. Lina, sambil sibuk mencuci dan menjemur setumpuk pakaian, harus berlari naik turun membentak dan menghentikan kenakalan anak-anaknya. Menjelang malam, setelah berhasil menidurkan kedua anaknya, barulah Lina merasa tulangnya seakan remuk. Ia terduduk di teras depan, menatap tangannya yang dulu terawat manikur kini lecet dan cat kukunya mengelupas karena terkena deterjen. Dalam keheningan malam, barulah Lina punya waktu untuk merenung. Ia teringat gambaran kerja keras kakak iparnya, Maya. Setiap kali ada acara keluarga atau hari raya, Maya selalu bangun subuh, pergi ke pasar induk membeli bahan makanan segar, lalu seharian penuh di dapur menyiapkan puluhan hidangan. Ia bekerja tanpa henti seperti mesin, tanpa keluhan, tanpa tuntutan, selalu dengan senyum ramah di bibirnya. Namun, Lina tidak pernah sekalipun mengucapkan terima kasih. Sebaliknya, ia dan ibunya hanya bisa mencela penampilan kakak iparnya yang lusuh dan tidak tahu cara menikmati hidup. Sekarang, Lina sendiri yang merasakan betapa melelahkannya menjadi ibu rumah tangga dadakan. Ia dengan pahit menyadari bahwa apa yang disebutnya menikmati hidup selama ini sebenarnya adalah eksploitasi tenaga dan pengorbanan orang lain. Pelajaran ini, bagi seorang wanita yang gengsi dan suka kemewahan seperti Lina, adalah harga yang terlalu mahal. 15 hari berlalu sekejap mata. Penerbangan dengan nomor yang sama membawa kami kembali dari Lombok ke Jakarta, mendarat di suatu sore yang cerah. Sangat kontras dengan suasana hati yang berat dan kesal saat pergi, langkahku kini terasa ringan, jiwaku dipenuhi energi positif dan kesegaran. Aku menghirup dalam-dalam udara sibuk ibu kota, tersenyum sambil menggenggam erat tangan Bima, melangkah masuk ke taksi yang menunggu. Setengah bulan istirahat, makan bergizi, dan menikmati matahari serta angin laut membuat kulitku menjadi lebih sehat dan merona. Mataku berbinar gembira, sikap percaya diriku terpancar dari setiap gerak-gerikku. Bima di sampingku juga tampak santai dan berwibawa. Di tangannya ada 2 tas besar berisi oleh-oleh khas Lombok seperti mutiara dan makanan kering. Taksi berhenti di depan rumah kami yang familiar. Bima membayar ongkos lalu dengan hati-hati menurunkan barang bawaan. Aku mendekat, membuka kunci gerbang,
Dan saat mendorong pintu utama untuk masuk ke ruang tamu, suasana yang pengap dan menyesakan langsung menyambut kami. Rumah terasa sunyi senyap, tidak ada suara anak-anak bermain atau suara TV seperti biasanya. Bau apek karena jarang dibersihkan bercampur dengan aroma samar minyak angin menciptakan nuansa yang suram. Aku melihat sekeliling. Meskipun sepertinya sudah berusaha dibersihkan seadanya, ruang tamu masih menunjukkan jejak pertempuran panjang. Karpet di lantai memiliki noda kuning yang tidak bisa hilang. Beberapa mainan plastik yang pecah tergeletak di bawah rak TV. Di sofa, ibu mertuaku sedang duduk termenung menonton sinetron. Mendengar suara kami, ia perlahan menoleh. Perbedaan setelah 15 hari terlihat jelas di wajahnya. Rambutnya tampak lebih banyak uban, sanggulnya longgar dan berantakan. Wajahnya tirus, kerutan di sudut mata, dan bibirnya semakin dalam. Raut wajahnya sangat lelah, tidak ada lagi kesan angkuh atau sombong seperti saat ia memuji putrinya yang tahu cara menikmati hidup. Dari arah dapur, Lina muncul membawa nampan berisi air minum. Ia melihat kami dan tertegun, matanya membelalak kaget. Jika aku berubah menjadi lebih bersinar, Lina justru tampak seperti bayangan dirinya 15 hari yang lalu. Rambutnya yang ditata mahal kini hanya diikat asal dengan jepit plastik murah. Pakaian rumahnya lusuh dengan noda makanan. Yang paling mencolok adalah lingkaran hitam di bawah matanya yang kurang tidur dan kulitnya yang tampak kusam. Si kembar mungkin sudah diantar ke rumah ayah mereka atau sedang tidur di kamar. Ibu mertuaku berdiri, suaranya serak dan sedikit canggung. Kalian sudah pulang? Perjalanan jauh. Capek tidak? Bima dengan tenang masuk, meletakkan tas oleh-oleh di meja. Ia menjawab ibunya dengan sopan namun tidak berlebihan. Iya Bu, kami sudah pulang. Perjalanannya lancar sekali. Cuaca di sana bagus, makanannya enak. Maya senang sekali. Di rumah selama beberapa minggu ini baik-baik saja kan Bu? Pertanyaan sopan Bima seolah menyentuh titik terlemah Ibu Wati dan Lina. Ibu Wati menghela napas panjang, matanya menghindari tatapanku. Lina dengan canggung meletakkan nampan di meja, kedua tangannya meremas-remas ujung bajunya, bibirnya bergerak ingin mengatakan sesuatu tapi tertahan. Melihat pemandangan ini, aku tidak merasa menang atau ingin mengejek, aku hanya merasa sangat tenang. Konflik tersembunyi di rumah ini, perlakuan tidak adil selama bertahun-tahun, akhirnya terungkap dan terselesaikan melalui pengalaman langsung orang-orang yang terlibat. Keheningan dan kecanggungan ibu mertua serta adik iparku saat ini adalah bukti paling jelas dari perubahan kesadaran mendalam yang sedang terjadi dalam pikiran mereka. Setelah merapikan barang bawaan di kamar, aku membawa tas oleh-oleh ke ruang tamu. Seluruh keluarga sedang duduk mengelilingi meja, suasana masih terasa canggung. Aku berinisiatif membuka percakapan. Dengan nada lembut seperti biasa. Aku mengeluarkan sebuah kotak kayu berbalut beludru merah dari dalam tas, menyerahkannya dengan kedua tangan kepada ibu mertua. Bu, waktu di Lombok kami mampir ke tempat budidaya mutiara. Menurut kami, kalung mutiara warna abu-abu ini sangat cocok dengan ibu, jadi kami membelikannya untuk ibu. Coba ibu pakai, suka tidak? Ibu Wati dengan gemetar menerima kotak itu. Saat tutupnya dibuka, untaian mutiara yang berkilauan muncul, membuatnya terharu. Ia menatapku, matanya yang tua berkaca-kaca, tenggorokannya tercekat. Beberapa saat kemudian, barulah ia bisa mengucapkan terima kasih dengan terbata-bata. Terima kasih nak. Kalian pergi liburan mahal-mahal masih ingat ibu. Cantik sekali, ibu suka sekali. Ia mengelus kalung mutiara itu. Seolah penyesalan memenuhi hati wanita yang dulu selalu mencela menantunya. Selanjutnya, aku mengeluarkan sekotak sarang burung walet berkualitas tinggi dan beberapa bungkus cumi kering terbaik untuk Lina. Ini untukmu dan Dodi, Lin, kakak beli sarang burung walet untuk jaga kesehatan. Cumi keringnya bisa untuk camilan suamimu. Bawa pulang ya. Lina buru-buru berdiri menerima hadiah itu, wajahnya memerah karena malu. Ia menunduk, suaranya pelan penuh penyesalan. Terima kasih Mas Mbak Maya, soal kejadian setengah bulan yang lalu, aku benar-benar minta maaf. Aku terlalu cuek, menganggap semuanya gampang. Tidak tahu kalau Mbak begitu repot dan lelah. Beberapa hari terakhir ini,
mengurus anak dan ibu sendirian, baru aku sadar betapa besar pengorbanan Mbak untuk keluarga ini. Aku minta maaf sekali, Mbak. Aku tersenyum ramah, mengangguk menerima permintaan maaf tulus dari Lina. Sudah, tidak apa-apa, Lin. Sesama saudara, kalau sudah saling mengerti kerepotan masing-masing itu sudah bagus, namun, kebiasaan bergantung yang sudah mendarah daging dalam diri Lina tidak mudah hilang begitu saja. Setelah suasana menjadi lebih cair, Lina dengan ragu-ragu menautkan kedua tangannya, matanya menatapku dengan penuh permohonan, mengajukan sebuah permintaan. Mbak Maya, besok kan hari Senin, aku harus kembali kerja. Ibu sekarang kondisinya lemah, sakit pinggang, nggak sanggup jaga anak-anak. Besok, Mbak tolong jagain Tito sama Mita beberapa hari sampai aku dapat penitipan anak, ya? Mbak tenang saja, pulang kerja aku langsung jemput. Nggak akan merepotkan Mbak sampai malam. Permintaan Lina membuat suasana kembali hening. Bima mengerutkan kening hendak bicara, tapi aku memberi isyarat agar ia diam. Ini adalah masalahku, dan aku harus menyelesaikannya secara langsung. Aku menatap lurus ke mata Lina, tetap tersenyum, tapi tatapanku sangat tegas, menolak dengan sopan namun tanpa kompromi. Aku berkata dengan jelas, Lina, Mbak sangat mengerti kesulitanmu sekarang. Bekerja sambil mengurus dua anak kembar itu sangat berat. Tapi maaf, mulai besok Mbak tidak bisa lagi menjaga Tito dan Mita. Mau 1 hari atau setengah hari pun, Mbak tidak bisa bantu. Lina terkejut, wajahnya memohon. Kenapa Mbak? Mbak kan masih kerja dari rumah. Atau Mbak masih marah soal yang dulu? Aku menggeleng, suaraku tenang dan jelas. Mbak tidak marah sama sekali. Semua yang sudah lewat, Mbak lupakan. Tapi Mbak tidak bekerja dari rumah lagi. Aku dan Mas Bima sudah sepakat. Mulai besok, Mbak akan mulai mencari lokasi untuk membuka toko bunga segar dan kue sendiri. Mbak juga punya karier, punya mimpi yang harus dikejar. Dan Mbak akan sibuk dari pagi sampai malam untuk membangun toko itu. Mbak tidak bisa menjadi ibu rumah tangga penuh waktu dan menjaga anak untuk orang lain lagi. Tito dan Mita sudah besar. Kamu sebagai ibu, sebaiknya aktif mencari penitipan anak atau sekolah PAUD yang bagus untuk mereka, atau diskusikan dengan suamimu untuk menyewa pengasuh profesional. Itulah solusi jangka panjang yang terbaik untuk anak-anakmu. Pernyataanku tegas dan jelas. Ibu Wati duduk diam di sofa, tangannya masih memegang kotak mutiara, tidak mengucapkan sepatah kata pun penolakan. Ia sudah menyadari batas kesabarannya, dan mengerti bahwa kekuasaannya untuk memaksakan kehendak sudah tidak berlaku lagi. Lina membelalakan mata, tapi saat melihat dukungan mutlak dari tatapan kakaknya, ia pun hanya bisa menunduk pasrah menerima kenyataan. Batas-batas telah ditetapkan dengan jelas. Sebuah babak baru dalam hidupku, di mana aku menjadi tuan atas takdirku sendiri, resmi dimulai sejak saat itu. Keesokan paginya, setelah kami kembali dari Lombok, sesuai kebiasaan yang terbentuk selama 5 tahun, aku tetap terbangun pukul 6 pagi. Suasana kamar hening, hanya terdengar napas teratur Bima di sampingku. Aku perlahan menyingkap selimut, turun dari tempat tidur, dan mengikat rambutku. Meskipun semalam aku sudah dengan tegas menyatakan akan mencari tempat untuk membuka toko dan tidak akan menjaga keponakan lagi, kewajibanku sebagai menantu yang tinggal bersama mertua tetap mengingatkanku untuk turun ke dapur menyiapkan sarapan. Aku membuka pintu kamar, berjalan pelan di koridor agar tidak mengganggu tidur suamiku. Namun, saat kakiku baru saja mencapai anak tangga terakhir menuju lantai bawah, aku sangat terkejut melihat lampu dapur menyala terang. Dari dalam dapur yang familiar, tercium aroma harum bawang goreng dan kuah soto Betawi. Aku bergegas masuk dan melihat pemandangan yang mungkin dalam mimpi pun tak pernah kubayangkan. Ibu mertuaku, Ibu Wati, sedang mengenakan celemek biruku, tangannya memegang sendok sayur mengaduk kuah yang mendidih di atas kompor. Di atas meja dapur, ia sudah menyiapkan 3 mangkuk. Di dalamnya sudah tertata rapi potongan daging, kentang, tomat, serta taburan daun bawang dan bawang goreng. Mendengar langkah kakiku, ibu mertua menoleh. Wajahnya tidak lagi dingin atau sinis, melainkan tersenyum ramah bercampur sedikit canggung. Ia buru-buru mengecilkan api, mengambil lap,
lalu berkata dengan lembut, "Maya sudah bangun? Hari ini kamu istirahat saja di kamar, biar ibu yang siapkan." Ibu lihat di internet resep soto Betawi kelihatannya enak, ibu coba masak, semoga kalian suka. Aku terpaku di ambang pintu, benar-benar tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Sejak menjadi menantu, jumlah ibu mertua turun tangan memasak sarapan untuk keluarga bisa dihitung dengan jari, dan setiap kali melakukannya, ia selalu mengeluh sakit tulang. Aku bergegas mendekat, hendak mengambil alih sendok sayur darinya, dan berkata biar aku saja yang mengerjakan. Tapi Ibu Wati dengan tegas menahannya. Ia menepuk punggung tanganku. Matanya memancarkan ketulusan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia menghela napas, suaranya merendah penuh penyesalan. "Biarkan ibu yang kerjakan. Setengah bulan kemarin kalian pergi. Ibu di rumah berjuang dengan 2 anak Lina. Baru ibu benar-benar merasakan betapa beratnya pekerjaanmu. Dulu ibu selalu berpikir pekerjaan rumah itu sepele, apa susahnya jadi ibu rumah tangga. Ibu kira kamu yang punya pendidikan tinggi tapi pasrah di rumah itu karena kamu tidak punya ambisi. Ibu sudah egois, ikut-ikutan Lina mengatakan hal-hal yang menyakitimu. Setelah melewati 15 hari seperti di neraka itu, baru ibu sadar, untuk bisa menyajikan makanan tepat waktu, untuk membuat rumah selalu bersih dan pakaian selalu rapi, kamu sudah berkorban dan bekerja keras luar biasa. Ibu minta maaf, Maya. Mulai sekarang, kamu mau kerja apa? Mau buka toko apa? Ibu dukung. Urusan rumah, selagi ibu masih kuat, ibu akan bantu. Kamu jangan khawatir. Mendengar kata-kata tulus itu dari mulut ibu mertuaku, mataku terasa panas. Semua kekesalan dan kesedihan yang terpendam bertahun-tahun seolah lenyap bersama uap dari panci kuah soto. Aku dengan terharu menggenggam tangannya, menjawab dengan lembut, "Ibu jangan bicara begitu. Sebagai menantu, merawat ibu dan keluarga adalah kewajiban saya. Ibu mengerti kerja keras saya saja, saya sudah sangat bahagia." Sarapan pagi itu berlangsung dalam suasana yang hangat luar biasa. Bima turun dan terkejut melihat hidangan lengkap disiapkan oleh ibunya sendiri. Ia tidak banyak bicara, hanya tersenyum sambil mengambil sepotong daging dan meletakkannya di mangkuk ibunya, lalu sepotong lagi di mangkuk. Keheningan saat makan bukan lagi keheningan yang canggung, melainkan pemahaman dan rasa hormat satu sama lain. Sore itu, saat aku pulang setelah seharian mencari lokasi, ibu mertua sudah menanak nasi, membersihkan sayuran, dan menyiapkan daging. Ia menyuruhku mandi dan istirahat sementara ia memasak. Melihat sosoknya yang sibuk di dapur, aku sadar bahwa hanya ketika seseorang benar-benar menempatkan diri di posisi orang lain, barulah mereka bisa mengubah sudut pandang dan menghargai nilai dari sebuah pengorbanan. Perubahan ibu mertuaku bukan hanya sekadar permintaan maaf, melainkan fondasi yang kokoh bagiku untuk melangkah keluar, memulai mimpiku. Hari-hari berikutnya, ritme kehidupan keluarga kami memasuki babak baru. Aku tidak lagi terikat oleh pekerjaan rumah tangga yang monoton. Aku mulai mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga untuk mencari lokasi toko. Bima menepati janjinya, ia menarik seluruh tabungannya dan memberikannya padaku sebagai modal. Setiap hari setelah pulang kerja, ia mengantarku menyusuri jalan-jalan di ibu kota, mencari lokasi yang strategis. Setelah hampir seminggu mencari, kami akhirnya menemukan tempat yang sangat cocok. Sebuah ruko kecil di sudut perempatan jalan yang cukup tenang namun terhubung dengan jalan utama yang ramai. Fasadnya memiliki jendela-jendela kaca besar yang memungkinkan cahaya alami masuk. Di depannya ada trotoar yang cukup luas, dinaungi oleh pohon tabebuya yang rindang. Begitu melangkah masuk, pikiranku langsung merancang desain interior untuk toko bunga dan kueku. Proses renovasi berjalan sangat sibuk. Bima sendiri yang membuat gambar teknisnya, mengukur setiap sudut untuk mengoptimalkan ruang. Ia memanggil tim tukang kepercayaannya untuk membongkar dinding-dinding tua dan mengecat ulang seluruh ruangan dengan kombinasi warna putih gading dan kayu ek yang hangat. Aku bertugas mencari pemasok, menghubungi kebun-kebun bunga di pinggir kota, dan membeli peralatan membuat kue profesional. Rumah kami dipenuhi tumpukan cat, wallpaper, dan kardus-kardus barang. Meskipun lelah dan kotor,
Mataku selalu berbinar karena semangat. Setiap malam pulang ke rumah, meskipun badan terasa remuk, aku merasakan kedamaian yang langka. Ibu mertuaku tidak membiarkanku menyentuh pekerjaan rumah. Ia yang pergi ke pasar, memasak, dan membersihkan rumah. Ia bahkan sering merebuskan air daun-daunan herbal untukku mandi agar badanku rileks. Hubungan kami membaik pesat melalui obrolan-obrolan ringan di meja makan. Ia sering bertanya tentang kemajuan renovasi toko dan memberi masukan. Hanya dalam 3 minggu, toko bunga dan kueku akhirnya selesai. Aku menamainya kembang manis, sebuah nama sederhana yang menenangkan. Masuk ke dalam, di sebelah kiri ada deretan lemari pendingin yang memajang rangkaian bunga segar aneka warna. Di sebelah kanan ada etalase kaca berkilauan yang memajang kue-kue tart, croissant, dan pie buah buatanku. Aroma harum mawar dan anyelir berpadu dengan wangi mentega dan kopi menciptakan suasana yang sangat memikat. Di hari aku memasang papan nama toko, mengenakan seragam celemek berwarna coklat dengan logo toko, air mataku jatuh. Perasaan berdiri di tempat yang kubangun dengan keringatku sendiri, mandiri secara finansial, dan melangkah keluar untuk berkarya, sungguh tak ternilai harganya. Aku bukan lagi Maya, si menantu yang hanya berkutat di dapur. Aku kini adalah pemilik kembang manis, seorang wanita percaya diri, mandiri, yang punya mimpi dan keberanian untuk mewujudkannya, dengan dukungan penuh dari suami tercinta dan pemahaman yang terlambat namun berharga dari ibu mertuaku. Sementara aku sibuk dengan kebahagiaan baruku, Lina juga mengalami titik balik dalam perjalanannya sebagai seorang ibu. Sejak aku dengan tegas menolak menjaga anaknya secara gratis, ditambah ibunya yang juga tidak mau berkompromi, Lina terpaksa mandiri. Awalnya ia sangat kesulitan. Ia harus datang terlambat ke kantor dan pulang lebih awal untuk mengurus anak-anaknya. Kurangnya pengalaman membuatnya sering kewalahan dan stres antara pekerjaan dan urusan rumah tangga hingga membuatnya sering menangis. Namun, seseorang hanya akan benar-benar dewasa ketika dihadapkan pada situasi yang memaksa. Sadar bahwa air mata tidak akan menyelesaikan masalah, Lina mulai belajar menata ulang hidupnya. Ia dan suaminya duduk bersama, membahas keuangan keluarga dengan serius. Mereka memutuskan untuk memangkas pengeluaran mewah, liburan mahal, atau barang-barang bermerek yang tidak perlu untuk dialihkan sebagai investasi masa depan anak-anak. Lina menghabiskan waktu seminggu penuh mencari informasi di grup-grup media sosial dan mengunjungi beberapa tempat untuk menemukan sekolah PAUD swasta yang berkualitas baik untuk si kembar. Biaya untuk menyekolahkan 2 anak di sekolah swasta menghabiskan hampir setengah dari gajinya. Untuk pertama kalinya membayar sendiri uang sekolah anaknya, barulah Lina benar-benar merasakan betapa berharganya uang yang didapat dari kerja keras. Ia mulai mengerti kenapa dulu aku harus sangat berhemat. Sejak itu, Lina perlahan meninggalkan kebiasaan pamer di media sosial. Ia fokus bekerja dengan baik untuk menjaga penghasilannya. Malam hari di rumah, ia meluangkan waktu bermain dan mendidik anak-anaknya. Berkat sekolah dan bersosialisasi dengan guru serta teman-teman, Tito dan Mita perlahan menjadi lebih tertib dan tidak lagi nakal seperti dulu. Suatu minggu pagi, saat aku sedang sibuk merangkai bunga pesanan di kembang manis, lonceng di pintu berbunyi. Lina masuk bersama Tito dan Mita. Kedua anak itu berpakaian rapi, dan begitu melihatku, mereka dengan sopan menyapaku. Aku terkejut sekaligus senang, segera meletakkan bunga dan menyambut mereka. Lina melihat sekeliling toko dengan tatapan kagum. Ia tersenyum tulus, tidak ada lagi kesan angkuh seperti dulu. Mbak Maya, tokonya bagus sekali. Wangi kuenya sampai ke jalan. Hari ini akhir pekan, aku ajak anak-anak main ke sini. Sekalian beli kue untuk mendukung usaha Mbak. Aku menyuruh Lina memilih kue apa saja sebagai hadiah, tapi Lina dengan tegas menolak. Ia mengeluarkan dompetnya, menghitung uang dengan cermat, lalu berkata dengan sangat serius, "Jangan, Mbak. Mbak kan berbisnis. Harus dihitung dengan benar. Modal bahan baku kan tidak gratis. Aku datang untuk mendukung, jadi harus bayar. Lagi pula, aku mau ajari Tito dan Mita bahwa kalau mau makan enak ya harus beli, tidak ada yang gratis di dunia ini." Melihat Lina membayar kue,
lalu duduk bersama kedua anaknya di sudut meja dekat jendela menikmati makanan dengan tenang, hatiku terasa damai. Adik iparku yang manja dan egois itu kini telah benar-benar dewasa. Pelajaran mahal tentang kemandirian telah mengubahnya menjadi seorang ibu yang bertanggung jawab dan menghargai kerja keras orang lain. Hubungan kami sebagai ipar pun menjadi jauh lebih baik, tulus, dan harmonis. Bulan Agustus, musim kemarau di Jakarta membawa udara sejuk dan angin sore yang lembut, sekaligus menjadi hari peresmian kembang manis. Sejak pagi, karangan bunga ucapan selamat dari teman, kolega, dan kerabat sudah berjejer di depan toko. Aku mengenakan gaun berwarna krem yang elegan, dengan riasan tipis, senyum tak pernah lepas dari bibirku menyambut setiap tamu. Bima, dengan kemeja rapi, membantuku mencatat pesanan, mengemas kue, dan mengatur parkir. Toko sangat ramai, suasana riang gembira berpadu dengan alunan musik instrumental, menciptakan awal yang sangat baik. Menjelang siang, saat tamu mulai berkurang, keluargaku berkumpul. Ibu mertuaku mengenakan blus beludru berwarna marun, rambutnya disanggul rapi, lehernya dihiasi kalung mutiara pemberian kami, Lina dan suaminya, Dodi. Datang bersama si kembar membawa sekeranjang mawar merah yang indah. Anak-anak berlari memelukku. Dengan riang mengucapkan selamat. Pemandangan keluarga yang berkumpul di tempat hasil jerih payahku ini membuatku sangat terharu. Ibu mertuaku menarikku ke sudut dekat kasir. Ia dengan hati-hati mengeluarkan sebuah angpau merah dari sakunya. Ia menyerahkannya dengan kedua tangan, matanya berkaca-kaca. Ibu kasih sedikit rezeki untuk hari pembukaan. Semoga tokomu selalu ramai dan sukses. Uangnya tidak banyak, ini dari tabungan pensiun ibu setiap bulan, anggap saja sedikit tambahan modal untuk mendukung hobi menantu ibu. Aku buru-buru menerima angpau itu, merasakan tebalnya uang di dalamnya dan kehangatan dari tangan keriput ibuku. Terima kasih banyak, Bu. Kehadiran dan doa ibu sudah menjadi hadiah terbesar bagi saya. Ibu Wati menggenggam tanganku erat, suaranya bergetar karena haru. Maya, hari ini berdiri di depan usahamu, ibu baru merasa betapa bangganya ibu pada menantu ibu. Bertahun-tahun ibu dibutakan oleh pikiran sempit, memaksamu terkurung di dapur, merenggut kesempatanmu untuk bersinar. Ibu salah telah meremehkan pengorbananmu untuk keluarga ini. Kamu telah mengajarkan ibu dan Lina pelajaran berharga tentang nilai seorang wanita. Ibu benar-benar minta maaf atas kata-kata pedas ibu dulu. Mulai sekarang, ibu hanya berharap keluarga kita selalu rukun. Kalian semua sukses dan bahagia. Aku memeluk ibu mertuaku, air mata bahagia mengalir di pipiku. Jarak generasi dan prasangka kaku antara mertua dan menantu selama ini telah benar-benar lenyap, digantikan oleh ikatan keluarga yang tulus. Siang itu, kami tidak makan di restoran mewah, melainkan berkumpul di meja besar di tengah kembang manis. Kami menikmati kue buatanku, minum teh bunga krisan madu yang harum. Suara tawa memenuhi ruangan kecil itu. Dodi, adik iparku, mengangkat cangkir tehnya, mengucapkan selamat. Lina berjanji akan mempromosikan kueku pada teman-teman kantornya. Ibu Wati duduk di tengah anak dan cucunya. Senyum ramah tak pernah pudar dari wajahnya. Itu adalah makan siang yang sederhana, namun menjadi momen keluarga paling hangat dan lengkap yang pernah kurasakan sejak menjadi menantu. Kehidupan baruku perlahan menjadi stabil. Bisnis di Kembang Manis berjalan lancar. Pelanggan tetap semakin banyak berkat kualitas bunga dan rasa kue yang khas. Namun kesibukan ini juga membawa perubahan besar dalam rutinitas harian keluarga kami. Aku bukan lagi wanita yang siaga 24 jam di rumah. Setiap pagi aku berangkat subuh ke pasar bunga, dan baru larut malam aku menutup toko untuk pulang. Tapi yang paling indah adalah aku tidak pernah merasa sendirian atau kelelahan. Keluarga benar-benar menjadi sandaran terkuat. Setiap sore setelah Bima selesai bekerja di proyeknya, ia selalu datang ke toko untuk membantuku bersih-bersih dan memeriksa pembukuan. Ia tidak pernah mengeluh melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil. Bantuan darinya membuat semua lelahku seakan sirna. Makan malam keluarga juga tidak lagi menjadi bebanku seorang. Ibu mertuaku yang pergi ke pasar di pagi hari. Sorenya, ia menanak nasi dan menyiapkan sayuran.
Saat kami pulang, Bima yang memasak lauk pauk sementara aku menata meja. Kami bertiga bekerja sama di dapur kecil itu, sambil berbagi cerita tentang hari yang telah kami lalui. Pemandangan sederhana di mana tidak ada yang harus berkorban berlebihan, di mana semua pekerjaan dibagi rata atas dasar sukarela dan cinta, adalah gambaran paling sempurna dari sebuah rumah yang bahagia. Di akhir pekan, Lina sering membawa si kembar main ke rumah. Tito dan Mita kini sudah menjadi anak-anak yang sopan dan mandiri. Lina juga tidak lagi bersikap manja. Ia proaktif membantu di dapur dan mencuci piring setelah makan. Keharmonisan ini membuat suasana rumah selalu ceria. Suatu malam akhir pekan yang damai. Setelah makan malam, aku dan Bima berjalan-jalan di sekitar komplek. Di bawah cahaya lampu jalan, Bima menggenggam tanganku. Tanganku tidak lagi berbau minyak goreng, melainkan beraroma samar mawar dan mentega, aroma kemandirian dan kebebasan. Bima tersenyum menatapku, matanya penuh cinta. Istriku sekarang hebat sekali. Tokonya seramai ini, sebentar lagi jadi pengusaha besar. Aku bangga sekali padamu. Aku menyandarkan kepala di bahunya, merasakan kedamaian. Bisa sampai di titik ini, aku harus berterima kasih banyak padamu. Kalau bukan karena keputusan tegasmu membeli tiket ke Lombok hari itu, kalau bukan karena perlindungan dan dukunganmu, mungkin aku masih menjadi wanita yang terkurung di dapur, mengubur masa mudaku dalam kekesalan. Kami tertawa bersama. Suara tawa kami yang renyah menggema di malam yang sunyi. Setelah melewati badai, kesalahpahaman, dan konflik yang sepertinya mustahil diselesaikan, keluargaku akhirnya menemukan kedamaian. Kami mengerti sebuah kebenaran yang mendalam. Cinta keluarga bukan berarti kepasrahan tanpa syarat atau pengorbanan buta. Cinta sejati harus dibangun di atas dasar rasa hormat, berbagi tanggung jawab, dan pengakuan atas nilai setiap individu. Dan hanya ketika setiap wanita tahu cara mencintai dan menghargai dirinya sendiri, barulah ia bisa menciptakan sebuah rumah tangga yang benar-benar bahagia dan utuh. Menutup kisah keluarga Maya dan Bima, mungkin kita semua merasa lega dan hangat ketika konflik yang tampak rumit akhirnya terselesaikan melalui pemahaman. Mungkin melalui cerita ini, kita menyadari bahwa dalam keluarga, pengorbanan diam-diam memang berharga. Tetapi jika tidak ditempatkan dengan benar dan tidak disertai dengan rasa hormat, ia bisa dengan mudah menjadi kepasrahan yang memupuk sifat ketergantungan orang lain. Pelajaran praktis yang bisa kita ambil adalah tentang batas toleransi. Karena cinta sejati bukanlah tentang melimpahkan tanggung jawab atau mengeksploitasi tenaga orang terdekat demi kesenangan pribadi, melainkan tentang berbagi dan menanggung beban bersama. Sekaligus, melalui tindakan tegas sang suami, kita juga melihat betapa pentingnya melindungi pasangan hidup. Terkadang, satu keputusan yang keras justru menjadi obat paling mujarab untuk menyadarkan sikap abai yang sudah mendarah daging.